Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah mudahkan kita berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah mudahkan pula kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mudahkan kita datang ke masjid ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ada sebuah sinyal kalau Allah inginkan orang tersebut masuk ke dalam surga, maka salah satu cirinya adalah Allah Subhanahu wa taala cintakan dia kepada ilmu agama. Bahkan senang dengan nasihat, senang dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yasba' mu'min min khairin hatta muntahahul jannah. Kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah puas seorang mukmin dari kebaikan yang dia dengar sampai tempat kembalinya adalah surga. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan buku Ad-Da'u wad-Dawa. Di buku terjemahan di halaman berapa? Ada PDF terjemahannya. Iya. Judulnya kalau PDF terjemahan tulis saja Ad-Da'u, Ad-Da'a wad-Dawa. Macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya. Itu buku terjemahannya, ada PDF-nya di halaman 82. Adapun di buku versi bahasa Arab yang saya pakai di halaman 55. Di halaman 55. Ya, Allah musta'an. Sudah dapat bukunya? Astaghfirullahaladzim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam bukunya Dawa-Dawa, An-Naqdu Ahlil Iqtirar, mengkritisi orang-orang yang tertipu. Siapa yang tertipu di sini? Yang tertipu di sini adalah orang yang mengira dunia itu berharga. Itu orang tertipu. Kalau ada orang mengeluarkan hartanya, uangnya dia keluarkan banyak, tenaganya dia curahkan, waktunya dia habiskan, sampai betul-betul habis semua hartanya untuk membeli sebuah barang,
Dia kira barang itu adalah emas. Begitu sampai di rumah, ternyata barang itu cuman kuningan. Rugi nggak orang ini? Rugi. Kecewa tidak dia? Kecewa. Maka orang yang menghabiskan hartanya, tenaganya, pikirannya hanya untuk dunia lebih rugi daripada orang tersebut. Lebih rugi daripada orang tersebut. Atau ini contoh, jika ada orang dia berjalan, perjalanannya dia membawa semua perbekalannya, dia gendong semua perbekalannya, dia bopong semua yang dia punya sambil berjalan. Perjalanannya 3 hari 3 malam. Berjalan dia. Berjalan yang padang pasir, naik gunung, turun lembah, sambil membawa barang yang berat tadi. Istirahatnya kurang, makannya kurang, capeknya luar biasa, ingin pergi ke suatu tempat. Sampailah 3 hari 3 malam perjalanan kakinya ke tempat tersebut. Begitu sampai ke tempat tersebut, dia bilang, kamu salah alamat. Suruh balik lagi dia. Capek nggak dia? Waduh, rugi dia. Tapi dia masih bisa balik lagi. Dia mulai start awal lagi. Ada orang yang perjalanannya bukan 3 hari 3 malam. Dia berjalan 50 tahun. Ada yang berjalan 60 tahun. Semua perbekalan dia bawa dalam perjalanannya. Semua masalah dia hadapi dalam perjalanannya. Ternyata begitu 60 tahun perjalanan dia salah tempat. Dan nggak bisa balik lagi. Mana yang lebih rugi? Orang kedua, itulah orang yang berjalan 60 tahun ternyata masuk neraka. Itulah berjalan orang yang puluhan tahun bawa semua kemampuan hidupnya. Masalah dia dapati, kesempitan dia dapati, problematika dia hadapi, ternyata dia salah jalan dan dia nggak bisa balik. Kalau orang yang jalan 3 hari saja salah alamat dan dia begitu menyesal, maka orang yang jalan begitu jauh betapa menyesalnya mereka. Apa yang mereka minta kepada Allah? Qala rabbirji'uni la'alli amalan salih fima tarak. Mereka bilang, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kalau kau kembalikan kami ke dunia, kami akan jadi orang soleh. Fa'asaddaqu akum minas salihin. Bahkan aku akan sedekah. Aku akan jadi orang-orang yang soleh. Apa kata Allah? Kala, nggak mungkin. Jadi ini perjalanan kita, Pak. Kita ini berjalan, waktu berjalan, usia berjalan, kargo amal terus berjalan. Jangan dikira waktu begini saja. Jangan sampai ternyata habis waktu kita, habis tenaga kita, habis pikiran kita bukan untuk akhirat, hanya untuk dunia. Orang yang bergelut dengan dunia akan letih dengan dunia. Orang yang bergelut dengan akhirat juga akan letih dengan dunia. Tapi dia akan dapatkan akhirat. Tapi orang yang bergelut dengan dunia dan tujuannya dunia, dia capek. Pasti dia capek, pasti dia dapat masalah, pasti dia dapat problematika. Tapi capek dia tidak akan menjadi pahala di sisi Allah. Orang yang mencari akhirat capek juga tidak? Capek. Ketemu masalah juga tidak? Ketemu masalah, tapi capek dia masih dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau yang tujuan hidupnya cuma dunia, berantakan. Berantakan dunianya, berantakan akhiratnya, nggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat capek. Ketika dia meninggal, nggak ada yang dia bawa kecuali kain kafan. Rekeningnya dia tinggal, depositonya dia tinggal, mobil mewah dia tinggal, dibagi anak dan istri. Jadilah istri janda yang kaya. Masya Allah. Dia nikmatin apa? Ya, dia nggak dapat apa-apa. Kalau ternyata dunia tujuan dia. Nah, kalau gitu kita nggak usah cari dunia, usah cari dunia untuk akhirat. Mana yang Allah puji? Penerima zakat atau pemberi zakat? Pemberi zakat. Bagaimana bisa memberikan zakat kalau nggak punya
dunia. Bahkan rukun Islam, di antara rukun Islam adalah haji. Bagaimana mau haji kalau nggak punya harta dunia? Boleh, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, carilah dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhiratmu. Itu tujuan pertama dulu. Lalu Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi boleh jangan kau lupakan nasibaka, bagianmu dari dunia. Fahsin kama ahsanallahu ilaikum. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah baik kepada kalian. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat dunya hammuhu farraqallahu amrah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dunia jadi cita-cita tertingginya, Allah jadikan urusannya berantakan. Yang dia kejar nggak dapat, yang dia inginkan lari, yang dia habiskan waktunya untuk dunia-dunianya nggak dapat, malah rumah tangganya berantakan. Farraqallahu amrah. Lalu kata Rasulullah, ja'ala faqra baina ainai. Bahkan Allah jadikan kefakiran dan kemiskinan di pelupuk matanya. Takut miskin. Lalu kata Rasulullah SAW, walam ta'ti dunya illa ma kutibalah. Dunia tidak datang kepada dia kecuali yang telah Allah tuliskan. Barang siapa, orang kedua nih, mangkanat akhiratu hammuh. Barang siapa yang akhiratnya jadi semangat hidup, tujuan hidup, jama'allahu amrah, Allah akan urus urusannya, kumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghina fi qalbih, Allah jadikan kekayaan di hatinya. Wa atatud dunya wa hiya raghibah, bahkan dunia akan menghampiri dia walaupun dunia itu enggak suka. Jadi mukmin agar hidupnya Allah atur dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, jangan tertipu dengan dunia. Wa gharrathumul hayatud dunya. Bahkan Allah katakan di Quran, orang-orang yang masuk neraka itu kebanyakan wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim. Bahkan mereka bersaksi terhadap diri mereka, mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Kita baca sekarang perkataan Imam Ibnu Qayyim. Naqdu ahli al-iktirar. Kritikan bagi mereka yang terpedaya. Kalau dalam buku terjemahan bahasanya bantahan terhadap orang-orang yang terperdaya. Wa 'adhamun nasi ghururan min man iqtara bid-dunya wa 'ajiluha wa athiruha 'ala al-akhirah wa radiya biha min al-akhirah hatta yaqula ba'du ha'ula'i ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wa naqdu anfa min nasi'ah. Wallah. Kata Imam Ibnu Qayyim, manusia yang paling tertipu adalah manusia yang tertipu dengan dunia dan apapun yang disegerakan dari dunia. Bahkan dia mendahulukan dunia dibanding akhiratnya. Dia ridho dapatkan dunia walaupun akhiratnya rusak. Orang begini orang paling tertipu. Karena Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini jadi prinsip hidup. Mau yang kekal, yang baik, yang indah, yang mahal, ditukar dengan yang rendah. Jangan mau. Dunia, seindah-indahnya dunia, tidak akan ada nilainya dengan akhirat. Bahkan Rasulullah SAW ketika lewat di pasar, dan di pasar itu ada bangkai kambing, Rasulullah SAW angkat bangkai kambing, Rasulullah bilang, siapa yang mau bayar? Ya Rasulullah tuh bangkai, kami bayar buat apa? Ya sudah, kalau gitu siapa yang mau gratis nih? Ya Rasulullah, kalau dia hidup, dia itu cacat, dia penyakit. Bagaimana kalau sudah mati begitu? Nggak ada yang mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya ahwan indallah. Dunia lebih hina di sisi Allah dibanding bangkai kambing ini di mata kalian. Sebagian ulama mengambil hadis ini, Rasulullah mengumpamakan dunia dengan bangkai kambing. Maka kata para ulama, barang siapa yang ingin berebut dunia,
maka siaplah dia berebut dengan anjing galak dan serigala, karena bangkai kambing makanan anjing galak dan serigala. Yang mau berebut dunia, jangan patah hati kalau ketemu orang pengkhianat. Yang mau berebut dunia, jangan patah hati kalau ketemu dengan orang-orang yang serakah. Karena dunia ini diumpamakan bangkai sama Rasulullah, dan bangkai itu yang mendekatinya biasanya adalah hewan-hewan jahat. Maka Rasulullah mengatakan dalam riwayat lain, kata Rasulullah SAW, "Matsalud dunya indallahi kamatsali," perumpamaan dunia fil akhirah, "illa matsalu yaj'al ahadukum isba'i fi hadil yam fanzur bima yarji." Kata Rasulullah SAW, perumpamaan dunia di sisi Allah bagaikan salah seorang kalian memasukkan tangannya ke lautan, kemudian dia keluarkan tangannya, lihatlah apa yang menetes dari jari jemarinya. Itulah dunia yang tetes, dan akhirat itu bagaikan samudra yang luas. Kalau kita pengen minum yang setetes tapi diharamkan dari samudra yang luas, sangat rugi. Kerugian. Maka itu di dalam riwayat lain. Di dalam riwayat suatu hari Rasulullah SAW diuji dengan ekonomi yang sempit dalam rumah tangganya. Sampai sebagian istri-istrinya meminta untuk ditambahkan uang dapurnya. Tapi Rasulullah SAW qadarullah di waktu itu Allah belum lapangkan rizkinya. Sampai ada isu di luar sana, istri-istri Nabi minta cerai kepada Nabi dikarenakan masalah ekonomi. Terdengarlah masalah ini oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar punya anak Aisyah, istri Nabi. Umar punya anak Hafsah, istri Nabi. Maka Umar dan Abu Bakar datang ke anak mereka. Terutama Umar datang kepada anaknya. Ya Hafsah, jangan kau memberatkan Rasulullah. Sampai dalam sebuah riwayat, dia memberikan telunjuk ke dada Hafsah. Sampai Hafsah bilang, enggak, aku enggak minta apa-apa sama Rasulullah. Takut Hafsah kepada bapaknya. Bapaknya tidak mau Hafsah memberatkan Rasulullah. Karena Rasulullah diciptakan oleh Allah bukan untuk mencari duit dan memberikan semua hasrat wanita. Rasulullah diciptakan oleh Allah untuk menjadi nabi. Dan tidak disibukkan dengan itu. Kalau memang Allah berikan kemudahan harta, alhamdulillah. Sampai akhirnya turun ayat kepada istri-istri Nabi. Kalau kalian mau dunia, kalian akan dicerai oleh Nabi dan Nabi akan diberikan istri-istri yang lain. Tapi akhirnya semua istri ketika itu sabar bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ingin kita ceritakan sebenarnya, ketika itu Rasulullah SAW tidur di dalam sebuah gudang, dan gudang makanan yang kosong, nggak ada makanan. Sambil tidur di atas pelepah kurma, Umar masuk. Umar membangunkan Rasulullah. Umar lihat di pipi Rasulullah dan badan Rasulullah bekas-bekas pelepah kurma. Umar sedih. Ini Nabi, ini Rasul, ini pemimpin, ini kekasih Allah. Tapi tidur di atas pelepah kurma, di dalam gudang yang kosong, nggak ada makanan sama sekali. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, itu orang-orang Romawi, raja-raja Romawi, tidur di atas dipan-dipan yang indah, harta-harta yang megah. Adapun engkau Nabi Allah, tidur di atas pelepah kurma. Apa kata Rasulullah SAW? Jawaban Rasulullah SAW, Masya Allah, kata Rasulullah, ya Umar, tidakkah kau ridho Allah berikan untuk kita akhirat dan untuk mereka dunia? Maka kata Rasulullah SAW, kata Umar, ya Rasulullah, aku ridho dengan pemberian Allah. Ini cara pandang Rasulullah SAW tentang hidup. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini pun harus menjadi cara pandang kita dalam hidup. Nggak ada yang lebih mahal dibanding iman dan akhirat kita. Kalau kita tinggalkan iman kita tinggalkan amal soleh kita ambil yang haram cuman karena dunia, maka kita telah tertipu. Dunia Allah kasih kepada siapa saja. Kepada Fir'aun Allah kasih. Kepada Qarun Allah kasih. Kepada Namrud Allah kasih. Kepada yang mencela Allah pun Allah kasih. Orang Yahudi itu mencela Allah. Orang Yahudi mengatakan, innallaha faqir wa nahnu agniya. Allah itu miskin, kami ini orang kaya. Yadullah maghlulah. Bahkan mereka katakan tangan Allah itu terbelenggu. Allah nggak punya apa-apa. Saking kaya dan sombongnya mereka, sampai mereka katakan kami ini kaya, Allah itu miskin. Kenapa? Karena Tuhan mewajibkan kami sedekah dan minta harta kami. Berarti Tuhan miskin. Ya subhanallah. Keangkuhan Yahudi ini, keangkuhan Fir'aun, tetap Allah kasih dunia dia. Sampai hari ini pun
Orang-orang yang kafir kepada Allah, Allah kasih dunia. Kenapa Allah kasih mereka dunia? Karena dunia itu bukan tanda Allah mencintai. Bisa jadi dunia dibentangkan tapi tetap tambah berbuat dosa. Itu cara Allah melalaikan dia dan menjauhkan dia dari Allah. Allah nggak suka sama dia. Maka Allah mengatakan, la tamudda aynaka ila ma mata'na bi azwajan linaftinahum fi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jangan kau lihat orang-orang yang kami bentangkan kepada mereka harta, dunia, istri yang banyak. Jangan kau lihat-lihat mereka. Sesungguhnya kami berikan itu kepada mereka linaftinahum fi. Kami ingin menguji mereka. Itu harga dunia di dalam Quran. Maka Rasul mengatakan, fa innallaha, sesungguhnya Allah atau dunia ala man yuhib wa la man yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Dunia semua dikasih sama Allah. Fa innallaha la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak memberikan iman, nikmatnya sholat, nikmatnya kajian, nikmatnya sholat malam, nikmatnya puasa, rindu hati untuk beribadah. Ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Apakah semua orang Allah berikan rasa tenang dalam sholat? Enggak. Apakah semua orang Allah berikan semangat dalam beramal ibadah? Tidak. Tapi kenyang, semua orang hidup Allah kasih kenyang. Syahwat, hampir semua orang hidup Allah kasih syahwat. Tapi iman, jalan menuju surga, menuju kepada akhirat yang dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka orang mukmin jangan terlalu sedih kalau dunia nggak ada. Ustadz, itu mau ngomongnya gampang Ustadz, tapi kenyataan Ustadz. Iya, karena kita masih lebih berat kepada dunia. Semua kita harus menanamkan ke dalam diri kita, dunia itu perlu, tapi bukan yang terpenting. Dunia itu kebutuhan, tapi bukan cita-cita yang tertinggi. Cita-cita tertinggi kita apa, Pak? Surga. Maka apapun yang menghalangi kita menuju cita-cita, tinggalkan. Kamu hidup kalau nggak punya orientasi, hidup nggak punya visi, hidup nggak punya cita-cita, itu bagaikan buih di lautan. Itu kalau di lautan jadi buih terombang-ambing. Kalau di kali nggak punya pendirian, ikut air kemana aja. Nyangkut ya nyangkut, karena nggak punya tujuan. Tapi kalau orang punya tujuan hidup, tujuan saya akhirat, tujuan saya mencari ridho Allah. Dunia ini tetap nikmat. Kalau saya dekat kepada Allah, tidak akan mungkin dunia ini menjadi tidak nikmat. Orang kaya, yang paling kaya di Indonesia, disuruh makan nasi. Sama kita, orang biasa suruh makan nasi, rasa nasinya beda apa sama? Hah? Sama aja, sama-sama nasi. Kalau begitu, pertanyaannya, apakah hati mereka tentram sebagaimana tentramnya orang beriman dalam sholat? Kenapa orang beriman di dalam Al-Quran Allah panggilkan ketika meninggal, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Apa artinya? Wahai jiwa yang tentram, damai, tenang, yang dipanggil orang beriman. Berarti jiwa orang beriman Allah jamin tentram dan damai. Jadi kalau ada orang bilang tempatnya meninggal mereka berarti apa? Rest in peace. Nah, tempat kedamaian. Kalau mereka nggak beriman, tidak. Yang damai itu cuma orang beriman. Coba lihat dalam Al-Quran, ayat yang lain. Man amila salihan min dzakar au untha wa huwa mu'min. Siapa saja yang beramal baik dari laki-laki atau perempuan, syaratnya satu, dia beriman. Apa janjinya? Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Perhatikan, Allah janji baik, bukan banyak. Karena banyak belum tentu baik. Thayyibah. Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Orang yang tertipu dengan dunia, meninggalkan akhirat,
itu adalah orang yang sangat tertipu dan sangat rugi. Kalau kita sudah contohkan tadi, dia beli kuningan dengan harga emas, sudah dianggap rugi. Bagaimana lagi dia beli bangkai dengan harga emas? Dunia ini diumpamakan apa sama Rasulullah? Bangkai. Jadi kalau ada orang ngambil dunia, berharap akhirat sama Allah. Kalau ada orang ngebalap kita tentang dunia, balap dia tentang akhirat. Allah berikan kita sabar duduk ba'da subuh sampai syuruk sambil zikir, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan raka'atail fajar, 2 rakaat fajar sunnah lebih baik daripada dunia dan seisinya? Hadis ini tidak akan mungkin dipahami bagi mereka yang dunia menjadi tujuan hidupnya. Tapi bagi mereka yang mengerti nilai akhirat, perhatikan, 2 rakaat sholat sunnah bukan wajibnya loh. Bagaimana dengan wajibnya yang lebih utama? Rasulullah menganggap lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, kau bayar berapapun aku untuk dunia, tapi kau suruh aku tinggalkan sholat sunnah 2 rakaat, aku nggak mau. Karena 2 rakaat bagiku lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ini baginda Rasulullah SAW. Kalau kita, alhamdulillah, harus mengikuti baginda Rasulullah SAW. Kalau dunia yang kita kejar, dia akan lari. Kalau akhirat yang kita kejar, Allah akan cintai dan Allah akan jadikan penduduk dunia mencintai kita, maka dia akan menghampiri kita. Maka Rasul mengatakan, man kanat hamhu akhirah. Orang yang fokusnya untuk akhirat, Allah kumpulkan urusannya, wa ja'ala ghina fi qalbi, Allah jadikan kaya di hatinya, dunia akan menghampiri dia. Tapi kalau orang yang orientasinya dunia, berteman karena dunia, bergaul karena dunia, berkumpul karena dunia, berpisah karena dunia, berbuat baik karena dunia, tersenyum karena dunia, memberikan karena dunia, semua orientasinya dunia, ja'alallahu faqra baina ainai. Orang kayak begini, Allah jadikan urusannya berantakan dan kefakiran selalu di pelupuk matanya. Ambil akhirat, Allah akan berikan dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim. Tapi ada orang, kata Imam Ibnu Qayyim, yang mendahulukan akhirat pakai dalil. Ini dalil mereka nih, Pak. Dalil yang mendahulukan apa? Maaf, dalil yang mendahulukan dunia. Ada dalilnya kata mereka. Apa kata mereka? Ad-dunya naqdun. Dunia cash, sekarang langsung ada. Akhirat nasi'ah. Akhirat itu kredit belakangan. Kata dia apa? An-naqdu anfa minan nasi'ah. Lebih baik saya ngambil yang cash daripada yang belakangan. Allah. Dikasih duit, Pak. Kontan sekarang 2 juta. 10 tahun lagi 20 juta. Ambil yang mana? Lah, kata mereka dunia kayak begitu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nanti akan dibantah oleh Ibnu Qayyim. Sebagian mereka mengatakan wadarratun mangqudah wala durratun mau'udah. Dunia ini cash, ada depan mata. Akhirat itu cuma janji. Lebih baik ambil yang pasti, yang cash, daripada hanya sekedar janji. Jadi dia kira yang janji, Pak, kayak janji pilkada. Subhanallah. Ini yang janji Allah, bukan janji pilkada. Dia bilang, saya daripada dijanjiin, mendingan yang cash, dia bilang. Allah. Ya. Kalau Allah yang janji, sadaqallahul azim. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wa yaqulul akhar. Ya, ini argumen yang ketiga. Argumen yang ketiga. Lazzatud dunya mutayakkinah. Wa lazzatul akhirah mashkukun fiha. Wa la ad'u yakinan lisyak. Ini kata mereka lagi nih. Orang-orang yang lemah imannya. Kalau diajak kepada akhirat, selalu ada saja argumennya. Kalau ini argumen-argumen di zaman Imam Ibnu Qayyim. Kalau argumen-argumen zaman sekarang orang macam-macam. Ya. Ada yang bilang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Cara dia berpikir saja menyebabkan hidup dia susah, Pak. Karena dia udah bilang yang haram aja susah, apalagi yang
halal. Cara berpikir, cara berucap, cara optimisme dalam hidup sudah sempit. Kalau ini bilang bukan, dunia itu lezatnya pasti, akhirat itu mungkin lezatnya. Saya pilih yang pasti daripada yang mungkin. Kenapa kelahir ucapan-ucapan seperti ini? Nggak yakin sama akhirat. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau ta'lamu ma'alamu, la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira." Kata baginda Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian melihat apa yang kulihat, kalian tahu apa yang ku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Rasulullah SAW melihat akhirat itu sudah seperti hakul yakin, betul-betul yakin. Keyakinan itu adalah keimanan. Jika ragu tentang akhirat, maka mudah tergoda dengan dunia. Tapi jika yakin dengan akhirat, maka dia punya prinsip yang kuat dalam kehidupan dunianya. Wa hadza min a'zami talbisi syaitan wa taswilihi. Ini termasuk tipu daya syaitan yang paling besar dan wal bahim ujma aqal min haula'i. Bahkan hewan ternak sapi lebih berakal daripada orang-orang tadi. Fa innal bahimah idza khafat madarra syai' lam yuqdimu alaihi walau duribat. Contoh saja, sapi saja lebih pintar dari mereka. Mengapa? Karena sapi itu tidak akan melakukan sesuatu yang dia takuti, walaupun dia harus dipukul. Sapi kalau depannya ada api, dia yakin depannya ada api, kita pukul nggak bakalan dia mau maju ke depan. Ini orang yakin nggak kamu ada api neraka? Yakin. Tapi kenapa kamu mau masuk ke dalam api neraka? Yakin nggak kamu? Wa haula'i yuqdimu ahadum ala aqabih wa huwa bainas musaddiqal mukadzib. Bahkan sebagian mereka justru mendatangi perkara yang membinasakannya. Entah dia percaya atau dia mendustakannya. Maksudnya percaya. Kalau dibilang percaya, kamu percaya nggak api itu panas? Percaya. Tapi dia langsung nyemplung masuk ke api. Percaya nggak dia itu api panas? Kalau orang percaya kan nggak mungkin mengantarkan dirinya masuk kepada api. Lah sekarang, kamu percaya nggak dengan neraka? Percaya. Tapi perbuatannya dari mulai bangun tidur sampai tidur, semua yang nganterin dia kepada api neraka. Kita tanya, kamu sebenarnya percaya nggak sih sama api neraka? Kamu percaya nggak sih sama surga? Kamu percaya nggak sih sama Allah Subhanahu Wa Taala? Fahadad darbu in amana ahadun billahi wa rasul wa liqahi wa jaza fahuwa min a'zamin nasi hasratan. Orang semisal ini, walaupun dia beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu orang yang mendahulukan dunia. Walaupun dia beriman kepada Allah dan Rasul dan beriman kepada hari pembalasan dan bertemu dengan Allah, tapi dia tetap melakukan kemaksiatan tadi, ini orang yang paling rugi. Fa innau aqdam 'alal ilm, karena dia melakukannya di atas pengetahuan dan ilmu. Fa in lam yu'minu billahi wa rasul fa ab'id bihi. Kalau dia melakukan itu semua tidak beriman kepada Allah dan Rasul, maka lebih jauh dan lebih celaka lagi. Wa qalu hadzal qail an-naqdu khairun minan nasiyah. Adapun ucapan mereka yang mengatakan yang cash lebih baik daripada yang nyicil, maka jawaban kita, bantahannya, innahu idza tasawi nuqut wa nasiyah fa naqd khair. Betul, jika yang cash dengan yang nyicil harganya sama, lebih baik yang terima yang cash. Wa in tafawata kanatin nasiyah aktsar wa afdal fa huwa khair. Tapi kalau nilainya berbeda, tentu yang nyicil, yang belakangan lebih afdal daripada yang cash. Kan tadi dia bilang, saya mau cari yang cash saja, dunia ini jelas, akhirat enggak jelas. Dunia pasti ada dapat, akhirat belum pasti. Dunia itu dapatnya cash, akhirat nanti belakangan. Saya cari yang duluan, yang belakangan nanti. Kita bilang, prinsip ini mungkin kau gunakan kalau nilai harganya sama. Sama-sama 2 juta. 2 juta yang satu cash, yang satu lagi beli kendaraan kita 2 juta pakai nyicil. Harganya sama 2 juta. Pasti kita ngambil yang cash karena nilainya sama. Tapi kalau nilainya berbeda,
Jangankan akhirat sama dunia yang sangat beda nilainya. Tentu orang akan mengambil yang belakangan, yang nyicil, yang belakangan didapati daripada yang cash. Apakah bisa dunia ini dibandingkan dan disandingkan dengan akhirat? Coba saja. Kalau ada orang diumpamakan, kamu minum ini sekarang 1 teguk. Sekarang ketika kamu haus, kamu minum 1 teguk. Tapi kalau sudah 1 teguk ini kamu minum, itu samudra 500 meter di depanmu, jangan pernah kau sentuh lagi airnya. Bapak lebih milih 1 teguk atau sabar 500 meter lagi ketemu laut samudra, Pak? Pasti akan tunggu 500 meter lagi ketemu samudra. Dibanding hanya minum seteguk. Dunia ini setetes, bukan lagi seteguk. Dibanding dengan akhirat yang begitu luas. Dunia ini paling lama orang hidup 60-70 tahun. Wal akhirat, dan akhirat khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya abadan. Dilihat dari sisi waktu saja, udah nggak senilai dunia sama akhirat. Maukah yang ditukar 60 tahun, tapi yang terbengkalai abadan selama-lamanya? Nggak mau. Dari sisi waktu sudah nggak pantas menandingkan dunia dengan akhirat. Dari sisi rasa, dari sisi nikmat, apa kata Allah? Walakum fiha ma tashtai anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu, di akhirat itu, apapun yang terbetik dalam dirimu dan apapun yang kau mau. Jadi baru terbetik, Allah kasih di akhirat. Minta, Allah kabulkan. Yang Rasulullah SAW mengatakan, di sana ada sungai, tapi sungainya dari madu yang indah. Ladzatul syaribin. Ada istana, istananya istana terbuat dari permata. Ada wanita, wanita-wanitanya nggak pernah bikin susah. Coba bayangkan, Pak. Ya nggak? Wanitanya kalau nguap mulutnya nggak bau, itu di surga itu. Kalau dia ngangkat ketek-ketek yang nggak asem, iya. Kalau dia buang angin juga buang anginnya, nggak bikin bau. Ditukar sama perempuan yang kalau ngangkat ketek agak hitam. Ya subhanallah. Lalu dia tetap milih yang ini, Pak. Nggak diambil tuh yang di akhirat. Yang kalau saking indahnya, terlihat itu keputihan dan kelihatan bersihnya kulit sampai terlihat urat-urat. Ya Rasul mengatakan kalau seandainya selendang mereka jatuh ke dunia, selendang bidadari surga, jatuh ke dunia, maka seluruh keindahan dunia nggak ada harganya. Itu baru selendangnya. Lah tapi ditukar sama perempuan dunia. Allah. Rugi nggak seperti itu? Kalau seandainya begini saja, memakai logika. Perempuan dunia yang seperti ini harganya, kalau kita sudah ambil, nggak dapat perempuan akhirat, itu sudah rugi. Ruginya luar biasa. Bagaimana lagi kalau sudah ambil perempuan dunia, nggak dapat perempuan akhirat, dicelupin di neraka Allah. Ruginya berlipat-lipat. Apakah karena ingin kenikmatan 15 menit, hancur kehidupan selama-lamanya? Hancur dunianya, hancur keluarganya, hancur anaknya, hancur jabatan. Itu baru di dunianya. Di akhiratnya, di dalam kuburnya, Rasulullah menceritakan ada 2 orang di dalam kubur, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam sebuah tanur. Tanur itu pemanggangan. Pemanggangan yang di bawahnya ada api yang besar. Lalu tanur ini dipanaskan apinya, ternyata di dalamnya ada 2 orang yang telanjang bulat. Dan di atas tanur itu ada lubang yang kecil, dan 2 orang ini ingin keluar dari lubang yang kecil itu. Rasulullah bertanya kepada malaikat, siapa ini? Ini dulu orang yang berzina di dunia. Apakah ada orang yang berakal dengan akal yang sehat tanpa diselubungi dengan syahwat dan buta nafsu, menukar kenikmatan 15 menit dengan dibakar di dalam kuburannya? Gak ada. Gak bakalan ada orang mau seperti itu. Tapi kadang-kadang manusia ini punya akal dikalahkan dengan syahwat, dengan nafsu. Belum lagi dibisikin seton. Lah nggak apa-apa. Allah kan pemaaf. Umur masih muda, entar lagi tobat. Masya Allah. Iya juga ya.
Anak masih muda, baru 50, Rasulullah meninggal 60. Masya Allah. Kan masih ada 10 tahun Ustaz, 12 tahun buat taubat. Kamu kira di umur 50 tahun kamu tetap dosa, tiba-tiba 60 tahun banting setir kamu langsung baik? Mudah. 50 tahun dicetak di dalam dosa dan perbuatan maksiat, tiba-tiba di akhirnya, 2 tahun terakhir dia langsung banting setir. Nggak bisa. Udah jadi tabiat, udah jadi karakteristik, udah jadi kebiasaan, udah jadi kesenangan. Udah jadi hobi. Bisa Ustaz. Contoh, saya tantang aja dah. Udah berapa tahun ngerokok? Berhenti sekarang. Pian pelan-pelan dong Ustaz. Iya, itu baru rokok. Bilang pelan-pelan. Bisa emang langsung berhenti begitu aja? Dalam kemaksiatan, dalam dosa, dalam kebiasaan, dalam perangai. Nggak bisa. Maka orang 40 tahun, kalau dalam di usia 40 tahun belum berubah, perangai itu menjadi tabiat. Coba besi di lautan 40 tahun ditumbuhi pohon-pohonan, bisa nggak langsung dibersihin tuh besi? Nggak bisa. Hidup pun begitu. Biasa maksiat, biasa dosa, biasa lu melupakan Allah, bukan berarti nggak bisa berubah. Harus kita bisa berubah. Tahapan itu dimulai kapan? Dimulai dari usia sekarang juga. Jangan dibiasakan. Maka dikatakan oleh Imam Qayyim di sini, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau dunia sama akhirat itu nilainya sama, mungkin kau bilang begitu, lebih baik ngambil yang kontan daripada yang belakangan. Tapi dunia sama akhirat jangan kau samakan. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'a fil yam falyanzur bima yarji." Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, tidaklah perumpamaan dunia dengan akhirat kecuali sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dia memasukkan jari jemarinya ke dalam samudra dan lihatlah apa yang menetes dari jemarinya. Wa itharu hadan naqat ala hadan nasiya min a'dhamu ghaban wa aqbahu jahal. Bahkan mengambil yang kecil dan sedikit ini dan mengakhirkan dan meninggalkan akhirat, ini adalah bentuk kebodohan yang paling bodoh. Wa idza kana hada nisbatud dunya bimajmu'iha ilal akhirah fama miqdaru umur insanu binisbati ilal akhir. Kalau ini harga dunia jika dibandingkan dengan akhirat, bagaimana lagi dengan umur manusia seluruhnya jika dinisbatkan kepada akhirat? Jadi waktunya tadi kita capek, mau nggak Pak? Capek sekian tahun, tapi nanti istirahatnya panjang selama-lamanya. Mau nggak kita tahan diri kita 40, 50 tahun, 60 tahun tahan diri kita, tapi nanti kita akan dihidupkan selama-lamanya di atas kenikmatan. Semuanya halal, semuanya boleh, nggak ada yang terlarang. Maukah kita melampiaskan semua keinginan kita 60 tahun, semua kita lampiaskan, tapi nanti akan masuk penjara selama-lamanya? Mana yang kita pilih? Menjarakan diri 60 tahun ini dalam hidup, tapi akan bebas selama-lamanya, atau membebaskan hidup dalam 60 tahun, penjara selama-lamanya? Orang yang berakal pasti akan memilih hidup yang mana? Yang bebas selama-lamanya. Itu kalau perumpamaannya kamu 60 tahun berbuat jahat di penjara selama-lamanya. Ini bukan hanya penjara, tapi di sana akan disiksa. Yang dikatakan di Quran, kullama nadijat juludum badalnahum juludan ghairuha liyadzuqul azab. Ketika kami masukkan dia ke dalam neraka, melepuhlah kulit-kulit mereka, matang dan gosonglah kulit mereka, kami ganti kulit yang baru. Udah kebakar, sakit, betul-betul sakit dan hangus, kata Allah, badalnahum juludan ghairah, kami ganti dengan kulit yang baru, dibakar lagi. Sampai kapan? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada nikmatnya, Pak. Gak ada nikmatnya. Iya. Maka sangat rugi. Apalagi laki-laki nih. Kalau mau cari makan buat istri yang halal, jadi pahala buat kita. Satu butir yang dimakan anak istri kita jadi sedekah sampai yaumul qiyamah. Tapi kalau kita ambil yang haram dunia ini, kita bawa pulang ke rumah, istri nggak tahu, anak nggak tahu.
Sampai ditanya pengadilan pun istri nggak tahu. Tahu nggak kamu dari mana uang suami? Nggak tahu. Nanti dia yaumul kiamah pun, perempuan ditanya sama malaikat, kamu dapat uang dari mana? Dari suami. Selesai pertanyaan. Langsung pindah ke siapa? Suami. Kamu dapat dari mana? Dirinci itu. Punya siapa? Halal nggak? Haram nggak? Istri udah selesai masalah pertanyaannya. Suami belum selesai-selesai. Padahal bisa jadi yang banyak menikmati nanti bukan dia sendiri. Maka kalau ada laki-laki yang mengambil yang haram dia bawa pulang ke rumahnya, itu bukan laki-laki yang pintar, tapi laki-laki yang dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Dunia di mata Rasulullah, di mata para sahabat itu nggak ada artinya. Tapi iman, akhirat, surga itu tujuan hidup. Dan mukmin harus seperti itu. Sehingga ketika dunia dapat masalah, dapat musibah, dunia hilang, sedih, manusiawi, tapi nggak menjadikan dia stres, nggak menjadikan dia gila, karena dia tahu Allah pasti ganti nanti di akhirat. Allah pasti akan berikan kebaikan. Wa ma tunfiqu fa huwa yukhlifu. Allah berjanji kok, apa yang kau infakkan Allah akan ganti. Bahkan duri yang menusuk kaum muslimin, orang beriman kepada Allah, Allah akan jadikan sebagai pelebur dosa. Fa itharu wa ayyuma aula bil akil. Itharul ajil fil hadi mudda yasirah, hirmanu khairud daim fil akhirah. Mana yang harusnya dipilih orang berakal? Mendahulukan yang segera ini tapi sangat sedikit dan rendah, tapi akibatnya diharamkan kebaikan yang selama-lamanya. Atau dia meninggalkan yang sedikit dan rendah dan sangat singkat ini, yaitu dunia, agar mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di akhirat dia. La ghayata li amadi. Maka tidak ada pilihan bagi orang mukmin kecuali sabar. Sebentar lagi semua akan mendapatkan akhiratnya. Sabar kita. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, as-sabur ala dini ka qabdul ala jamrah. Orang yang sabar dalam agamanya bagaikan megang bara api. Sama seperti orang yang sedang lomba berlari. Sama seperti orang yang sedang naik gunung dan ke puncak gunung. Ketika puncak gunung belum dia hadapi, dia letih, dia capek, dia susah. Tapi sebentar lagi puncak di depan dia. Dia tidak akan berhenti. Dia akan terus berjalan sampai puncaknya. Begitu pun hidup orang mukmin. Hidup seorang mukmin jangan berhenti dalam kebaikan. Jangan lemah dalam kebaikan. Jangan futur dalam kebaikan. Umur nggak panjang.